Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Ustazah Hastri. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti berdoa. Baik, tema kita hari ini yaitu tentang hidup sehat. Hidup bersih dan sehat. Dengan subtema hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Lalu, sebelum Ustazah menyampaikan materinya, Ustazah akan sampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan duduk tegak ketika menonton video. Yang ketiga, fokus ketika menonton video. Yang keempat, memahami isi video. Dan yang kelima, mengerjakan proyek setelah menonton video pembelajaran. Ada lagu tema mengenai hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Menggunakan nada lagu tik 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 bunyi hujan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Pasti teman-teman sudah tahu dengan nada lagunya. 1, 2, 3. Sih, 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 hidup bersih di tempat bermain. Ada wahana untuk bermain. Coba ingatlah, kuman bakteri mudah menyebar di tubuh kita. Sekali lagi, sih, 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 cuci bersih tangan dan kaki. Gunakan sabun dan juga air. Gosok dan bilas, tak lupa diganti baju celana dengan yang bersih. Kurang lebih seperti itu lagu temanya teman-teman. Kemudian ada dalil yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Ada hadis yang artinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap orang yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian, hidup bersih dan sehat merupakan perilaku yang dipraktikkan oleh setiap orang dengan kesadaran sendiri untuk meningkatkan kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Sedangkan manfaat menjaga hidup bersih dan sehat di tempat bermain itu agar terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Tempat bermain menjadi lebih sejuk, lebih tenang dalam bermain. Tentunya juga tempat bermain akan terlihat lebih bersih. Sedangkan tempat bermain adalah tempat dengan daya tarik yang terdiri atas wahana permainan. Contoh wahana permainannya yaitu seperti ayunan, perosotan, dan lain-lain. Kemudian, ada cara yang dapat dilakukan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Yang pertama, membersihkannya. Contohnya itu seperti menyapu dan mengepel tempat bermain jika tempat bermainnya itu di dalam ruangan. Kemudian merapikan alat-alat bermain setelah selesai bermain. Benda mainan dicuci, kemudian tempat bermain selalu dirawat dengan baik. Oke, itu saja materi tema kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi matematika.
Matematika kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang bangun ruang. Di pekan yang lalu atau di 2 pekan yang lalu teman-teman sudah belajar tentang bangun datar. Nah, sekarang Ustazah akan sampaikan tentang bangun ruang. Apa ya yang disebut dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebut bangun 3 dimensi. Nah, untuk bangun datar biasanya disebut dengan dengan bangun 2 dimensi. Sedangkan bangun ruang yaitu bangun 3 dimensi. Kemudian ada jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama ada 5 segi 4. Kemudian ada tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Lalu ada contoh. Contohnya itu di sini ada gambar kubus, teman-teman. Di dalam gambar kubus ini ada beberapa bagian. Ada bagian A, B, C, D sampai G. Lalu ada bagian sisi. Ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Kemudian kubus memiliki 12 ruas garis. Kubus memiliki 8 titik sudut dan kubus memiliki 6 sisi. Kemudian benda yang berbentuk bangun ruang. Nah, benda-benda yang berbentuk bangun ruang ini lumayan banyak ya teman-teman. Bentuk bola. Bendanya itu ada bakso, kelereng, buah melon, dan buah semangka. Kemudian yang berbentuk tabung. Ada tong sampah, pipa pralon, kue astor, dan drum. Selanjutnya yang berbentuk kubus. Ada dadu, bak mandi, kotak kardus, dan puzzle warna. Kemudian yang berbentuk balok. Ada almari atau lemari. Kemudian kotak snack, kotak kapur, dan kotak TV. Dan masih banyak yang lainnya juga ya teman-teman. Yang Ustazah sebutkan hanya beberapa saja. Selanjutnya ada manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dapat mengetahui hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Yang kedua, mengetahui yang dimaksud dengan bangun ruang. Kemudian mengetahui jenis-jenis bangun ruang dan menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. Selanjutnya ada proyek yang harus teman-teman tuntaskan, yaitu bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Nah, di sini ada gambar kubus dan balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar kubus. Ada sisi, kemudian rusuk, dan titik sudut. Coba teman-teman perhatikan ya. Kemudian yang kedua ada gambar balok. Ada sisi, ada rusuk, dan titik sudut. Kemudian proyeknya yang harus teman-teman kerjakan yaitu hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun-bangun ruang berikut. Tadi sudah Ustazah informasikan bagian rusuk yang mana, bagian sisi yang mana, dan bagian titik sudut yang mana. Silakan teman-teman tentukan rusuk, sisi, dan titik sudutnya ya pada 5 gambar tersebut atau pada gambar bangun ruang tersebut. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami dan dapat bermanfaat juga bagi teman-teman, khususnya bagi Ustazah, umumnya bagi semua.
Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Pastikan tetap semangat belajar di rumah dan selamat mengerjakan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.